Halo, apa kabar pemirsa? Mengawali podcast perdana Suara Jatim Pos kali ini yang bertempatkan di kantor Kadin Kota Batu yang sekaligus tempat ini dijadikan posko call center fight COVID-19. Dan kali ini saya Erika Mahendri ditemani para narasumber yang luar biasa tentunya. Yang pertama ada Bapak Endro Wijoyono selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Batu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, yang kedua ada Bapak Suryo sebagai pemerhati pariwisata sekaligus Wakil Kadin Kota Batu. Apa kabar Bapak? Ya, baik. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Dan yang terakhir ada Bapak Adi Faisal selaku Ketua Pemuda Pancasila sekaligus Ketua Kepala Desa Junrejo. Kepada Bapak Faisal, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah, baik, semua sehat ya Bapak. Baik, yang pertama nih, saya ingin tahu apa tema dan ide awalnya dibangunnya posko dengan tema Batu Bangkit Bersama ini. Mungkin bisa diawali dengan Bapak selaku Ketua Pelaksana. Oke. Terima kasih. Ya. Awal mula kita hanya membantu pemerintah karena waktu itu begitu kalutnya, terutama masalah oksigen itu. Iya. Oksigen ini sangat dibutuhkan sekali, juga masalah tabung-tabung ini susah. Akhirnya kita terpanggil dengan teman-teman untuk mengadakan, untuk mengisi tabung dan mencari tabung, itu aja. Nah, ya. Berawal dari situ ya Pak Ya. awalnya ya. Yeah. Dan untuk temanya sendiri nih Pak, apa arti dari tema ini? Batu Bangkit Bersama atau ada kata lain atau apa? Ya, Batu Bangkit Bersama itu artinya kita mencoba untuk semua elemen-elemen teman-teman semuanya untuk berbagi, untuk bangkit, untuk bangkit kita berbagi karena kota di dalam keadaan sakit. Jadi bagaimana kita bangkit daripada pandemi ini. Oke, Gitu. berarti khususnya yang pertama kan Kota Batu ini ya Pak Kota ya? Batu dulu, yeah. Jadi kalau untuk hal lain kayak informasi Kadin bersinergi dengan siapa saja Pak kira-kira di Kota Batu? Kadin dengan teman-teman dewan, terus teman-teman pengusaha, semua kita saling membantu, ya. Akhirnya ada yang urunan juga dari teman-teman kita sendiri. Jadi kita artinya kita juga berbagilah untuk yang lebih membutuhkan. Kalau dari Wakil Kadin sendiri Bapak, untuk tema Batu Bangkit Bersama ini gimana? Ya, kembali lagi bahwa kita harus bersama-sama dalam menanggulangi pandemi COVID ini, harus bersama-sama karena tidak bisa pemerintah saja atau masyarakat saja, jadi semua harus berkolaborasi dalam memerangi pandemi ini supaya kita menjadikan zona Batu ke arah hijau. Oke, berarti tentunya sama semua ya Pak harapannya ya Pak. betul. Kalau dari Pak Andi Faisal sendiri mungkin bagaimana? Jadi kebetulan saat ide ini digagas, Ya. saya diundang mewakili pemerintah desa, juga dari sisi Ormas Pemuda Pancasila. Kami memberikan masukan-masukan kepada beliau di Kadin. Jadi kondisi pada pandemi terakhir-terakhir ini memang sangat merepotkan pemerintah kota. Jadi beliau memiliki gagasan bagaimana semua elemen kota ini bergerak bersama. Saya sampaikan kepada beliau ada beberapa titik-titik penting yang bisa kita lakukan langsung mengena kepada masyarakat. Jadi pada waktu itu responnya juga cukup banyak ya Pak cukup ya? banyak. Jadi kebutuhan ambulan, kebutuhan oksigen, termasuk Tabungnya. tempat tabungnya, isolasi mandiri. Nah, mungkin bisa kita lihat di belakang ini ada Iya. beberapa itu yang memang sebelumnya kita gagas di awal langkah-langkah itu. Cuman dalam perjalanan ternyata tabung oksigen ini yang lebih dominan dibutuhkan oleh masyarakat. Dan masukan dari kami ini ada di pemerintahan desa. Kami sangat tahu apa yang jadi kebutuhan di bawah. Nah, itu yang kami sampaikan kepada beliau untuk jadi masukan pada langkah-langkah Batu Bangkit Bersama ini. Gitu,
melakukan program ini, mendirikan posko ini tentunya membutuhkan dana, betul ya Iya. Bapak? Oke. Dari dananya sendiri untuk pihak saja mana yang mensupport Pak? Ya itu tadi dari teman-teman beberapa pihak ya beberapa tentunya. pihak, ada dari teman-teman pengusaha. Pengusaha. Iya, itu. Jadi kita saling membantu kita. Itu aja mungkin. Itu aja. Untuk respon awal dari masyarakat sendiri Pak, dibangunnya posko ini gimana awalnya? Awalnya sangat senang sekali, luar biasa. Kita satu minggu tuh ada telepon tuh sampai 97 kali, satu minggu 97 kali bahkan lebih gitu. Karena apa, kebutuhan oksigen yang sangat kurang sekali. Jadi kita juga bersyukur bisa membantu pemerintah lah kita di situ. Berarti untungnya ini kehadiran posko ini pas dengan yang dibutuhkan masyarakat gitu Pas, ya Pak ya. iya. Jadi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Ya, Yang cukup ramai ya ini Pak ya pengunjungnya yang ya, alhamdulillah. Menghubungi call Ya, centernya juga banyak ya Pak. banyak sekali. Untuk call center sendiri di sini kan ada nomor tertera. Itu untuk yang menanganinya dari pihak mana? Dari pihak kita sendiri, dari call Pihak center kita ya, dari sendiri, pihak kita ya. dari teman Kadin juga, dari teman PP juga, dari teman-teman organisasi seperti dari Banser atau lain-lain, banyak sekali. Oh, banyak ya, Pak, berarti? Ya, yang terlibat di sini banyak. Dan tidak menutup kemungkinan di sini tuh masih menerima donasi dari pihak luar ya Pak ya, yang ingin berdonasi. Ya, tapi sifatnya kita sukarela. Oh, sifatnya sukarela. Iya, sukarela. maksudnya. Juga yang banyak membantu juga teman-teman dari kepala-kepala desa. Itu banyak sekali kontribusi untuk membantu kita di sini. Untuk Nggih. ini ya. Untuk pelaksanaannya ini. pelaksanaan Nggih. Oke. Untuk mulainya posko ini sendiri Pak, dimulainya kapan? Sudah cukup lama berlangsungnya atau? Ya lumayan, 1 bulan lebih. Mulai kita tanggal 2 Agustusan lah. Sekitar tanggal 2 Agustus sampai sekarang. Sampai sekarang. Sudah mau hampir 2 bulan, sebulan ini ya Ya, Pak ya? sebulan ini. Nah selanjutnya ini mau diperpanjang atau gimana Pak harapannya? Tentunya harapannya tidak ingin COVID berkepanjangan, betul ya? Ya, kalau harapan kita COVID segera berakhir dan kalau kita masih tetap juga apa yang selama kita masih bisa membantu, kita pasti membantu, itu aja. Untuk program yang disediakan di posko ini Pak, mungkin dari wakil Kadinnya atau Bapak? Oke, boleh dimulai. Kalau apa yang kita laksanakan Iya, adalah program-program. membantu dari masyarakat yang kesulitan ambulan, kita mencoba mengkomunikasikan dengan ambulan yang ada dan menghubungkan dengan beberapa ambulan yang ada di Kota Batu, itu berkolaborasi saling mengisi mana yang lagi senggang, mana yang lagi bekerja, ya kita intinya mengkomunikasikan dari ambulan yang ada, karena ambulan ini kan terdiri dari berbagai banyak pihak, ada pihak rumah sakit, ada punya partai, ada punya puskesmas, dan sebenarnya kita kolaborasikan supaya orang yang mencari ambulan itu tidak bingung harus Kesulitan, nggak telepon kemana. kesulitan. Itu awalnya. Yang kedua, kita juga memberikan bantuan oksigen pada waktu yang disampaikan Pak Andi Faisal dan Pak Indro, bahwa pada waktu awal COVID yang Agustus kemarin atau lebih tepatnya dengan varian Delta muncul itu, oksigen ini sangat langka, sehingga kita berkolaborasi gimana caranya membantu mereka yang membutuhkan oksigen, meskipun itu juga tidak mudah. Pada waktu itu oksigen juga langka, tabungnya langka, pengisiannya langka sampai berebut dan sebagainya, dan kita tidak bisa mengharapkan dari pihak rumah sakit atau dari mana. Nah, kita membantu sebisanya dengan berkolaborasi dengan semua yang ada, minimal kita membantu dari mereka yang membutuhkan. Yang berikutnya kita juga memberikan edukasi dengan kerjasama dengan Dinkes dan sebagainya, bahwa obat-obatan apa yang harus diminum, perilaku isoman gimana. Kita bekerja sama juga dengan pemerintah kota dan puskesmas-puskesmas yang ada. Oke, berarti juga bekerja sama dengan beberapa tenaga medis ya Pak? Iya. Betul, karena pastinya kita itu. juga nggak mengerti kesehatan ya, otomatis kami serahkan kepada ahlinya. Ahlinya. Sifatnya hanya kita ini pertolongan pertama saja, ya pertolongan pertama. Jadi kita mungkin kita butuh penyemprotan kayak desinfektan, terus hand sanitizer kita berikan masing-masing juga. Jadi tabung masuk juga kita semprot gitu, supaya kita Dan itu sama-sama. semua sifatnya kita memberikan ke masyarakat gratis ya Oh, Pak? gratis. Tidak dipungut biaya ya Pak? Oke. Terus ada lagi nih Pak, ada beberapa pertanyaan nih.
ke depannya apakah akan diciptakan program baru atau rencana-rencana baru tentunya? Kalau rencana baru kita masih dalam evaluasi karena apapun batu ini mau level 3, mau level 2, mau level tergantung dari kesiapan dan kondisi semuanya. Kita nggak bisa ngomong waduh besok level 3 atau besok level 2 kita nggak tahu. Jadi apapun kita juga menunggu dari instruksi dari pemerintah pusat maupun surat edaran yang ada di Kota Batu setelah PPKM yang berakhir di akhir Agustus ini, kita mau ke arah mana kita belum tahu. Tapi semoga aja ke depan kita sudah bisa ke level oranye dan kembali Hidup beraktivitas. Kalau hidup normal kayaknya masih jauh, tapi minimal kita itu paham. Masyarakat paham betapa COVID ini benar-benar membahayakan dari semua pihak ya. Makanya semua harus berhati-hati dengan jaga jarak, cuci tangan, dengan 5M-nya itu semua harus diterapkan. Harus kita lakukan. Iya. Menambahkan yang disampaikan Boleh, Pak Suryo. ya silakan. Jadi evaluasi kalau yang beliau sampaikan tadi evaluasi secara global nih, langkah-langkah ke luar. Tapi langkah-langkah evaluasi di internal call center ini seperti kita lihat di awal sudah kita siapkan kita ada kebutuhan ambulan, nakes, penyemprotan, terus kebutuhan oksigen. Ternyata dalam perjalanan ini coba kita evaluasi dari beberapa yang sebetulnya kegiatan kita siapkan untuk masyarakat, ternyata prosentase terbesar ini adalah kebutuhan tabung oksigen dan oksigennya. Di awal tabung oksigen, pada akhir-akhir ini lebih kepada pengisian oksigen. Pengisian oksigennya. Evaluasinya ke depan bagaimana, saya rasa mungkin dari persentase ini tabung oksigen ini, kebutuhan oksigen ini kan masih dibutuhkan masyarakat. Betul. Oleh beliau tadi sempat dipikirkan apakah tetap tersentra di sini ataukah nanti ada langkah-langkah membuka sub dari call center ini di Kecamatan Batu ini atau desa. ada 3 kecamatan, masing-masing kecamatan apakah nanti disiapkan sub-sub di sana untuk Tiap-tiap kecamatannya. tiap-tiap kecamatan untuk memudahkan masyarakat agar tidak terlalu jauh. Tapi ini masih menjadi evaluasi. Ya. Mungkin kami menambahkan sedikit, jadi selain yang disebutkan Pak Faisal dan Pak Hendro dari Bangkit Batu Bersama juga ada donasi berupa sembako ke beberapa yang isoman dan sebagainya, juga ada bantuan dari Polres, bantuan dari partai, bantuan dari pemerintah yang kita kasihkan ke mereka yang membutuhkan. Oke, jadi bentuk donasinya itu tidak melulu soal uang, Uang, Pak ya, enggak, bisa hal ya. lain seperti sembako atau kebutuhan lain, Oksigen, tabung, ya. Tenaga, pemikiran. Nah, itu juga sangat dibutuhkan ya Bapak ya dengan kelancaran program ini. Nah, COVID-19 ini tentunya memberikan dampak ya Bapak ya. Mungkin kebanyakan dampak negatif yang kita dapatkan. Nah, khususnya untuk bidang perekonomian di Kota Batu sendiri. Ditambah PPKM ini kan terus diperpanjang yang kita nggak tahu kapan selesainya. Harapan dari, bukan harapan ya, masukan dari Bapak sendiri selaku pemerhati pariwisata khususnya di Kota Batu seperti apa Pak? Memang untuk COVID ini terutama di daerah pariwisata, travel dan perhotelan adalah yang paling terdampak karena apapun kalau kesehatan belum pulih, vaksin belum terdistribusi dengan merata dan sebagainya, pariwisata ini bangkitnya belakangan. Karena orang operasi mementingkan kebutuhan pokok, makan dan sebagainya, kesehatan dan sebagainya itu yang terutama. Jadi pariwisata dan perhotelan dan travel dan sebagainya itu adalah bangkit yang terakhir. Namun kita juga dengan adanya pandemi ini kita semua yang terlibat di pariwisata, perhotelan mempersiapkan karena semuanya adalah tidak mungkin kita berdiri sendiri. Jadi pihak pemerintah dari Satgas Covid semua berkolaborasi semua mendukung gimana pariwisata atau perekonomian Batu ini cepat pulih karena tanpa kerjasama semuanya juga nggak bisa. Makanya kami kemarin sebutkan bahwa pentahelix ini dari unsur perguruan tinggi yang penelitian COVID ini gimana, tentang pemerintah yang punya peraturan gimana, tentang pengusahanya, tentang medianya, itu harus bersama-sama untuk menjelaskan ke masyarakat supaya kita jauh atau mengurangi pandemi COVID ini supaya tidak
terlalu parah gitu. Ya, kita berusaha semoga ke depan Batu akan menjadi zona hijau atau mengurangi dari level yang merah ke oranye ke kuning sampai ke hijau dengan waktu yang lebih cepat. Lebih cepat, oke. Berarti kesadaran dari masyarakat juga sebetulnya sangat membantu sangat dibutuhkan. program ini berjalan Iya. ya Pak ya. Dari Bapak sendiri untuk masyarakat desa, masukannya Pak ke depannya bagaimana? Khususnya di Kecamatan Junrejo, betul Bapak? Iya. Oke, Yes. bagaimana? Jadi harapan kami tentunya pandemi ini segera berakhir ya. Iya, itu Pandemi yang ini pertama ya Bapak. pertama. Pandemi segera berakhir karena ini sudah merepotkan semua pihak. Jadi pemerintah kota pun kami tahu ini pontang-panting Iya. dan salah satu yang menginspirasi beliau untuk mendirikan ini kan karena beliau ini melihat pontang-pantingnya pemerintah dalam iya. penanganan COVID. Iya. Jadi gerakan-gerakan ini semoga menjadi sebuah alternatif Amin. alternatif yang membantu masyarakat secara langsung. Benar. Kalau harapan saya call center seperti ini tentunya sampai hari ini masih dibutuhkan masyarakat. Ya. Masyarakat masih butuh percepatan. Oksigen pemerintah juga menyediakan di BPBD itu Iya. juga ada pengisian. Tetapi apabila ada tersedia di sini paling tidak ada perpecahan memecahkan pelayanan, Iya. mempercepat bagaimana masyarakat Memecah tidak antrian lah. tidak terlalu banyak Antrian, di ya. sana, Ya, tetapi bisa ke sini dengan gitu ya, mudah Bu. ambil dari Iya. sini. Iya, itu harapan kami tetap kita evaluasi. Kalau memang masyarakat masih membutuhkan, ya kenapa tidak Kenapa ini tidak? berkelanjutan. Tapi semoga segera berakhir. Amin. Iya. Ya. Itu harapan semua orang kayaknya ya Iya, Bapak ya. Semoga iya. pandemi ini segera berakhir. Amin. Ya. Untuk dari Bapak sendiri selaku ketua pelaksana program ini Pak, harapan dan kesannya untuk para masyarakat. Ya. Bagi kami mungkin kita ini hanya membantu pemerintah ya, karena pemerintah juga sudah bekerja sangat maksimal sekali. Benar. Ya. Dan kita hanya membantu apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nah, bagi kami mungkin kita semua, ayo sadar kita, Sadar diri. diri, Ya. terapkan. Ya, Menjaga untuk menjaga kesehatan, ya. karena itu lebih penting. Menghindari COVID tentunya Betul, Pak ya. ya. Oke, baik sepertinya obrolan kita seputar informasi Batu Bangkit Bersama ini sudah cukup ya Bapak. Semoga informasi yang telah kita sampaikan ini tersalurkan kepada masyarakat dan semoga saja apa yang dilaksanakan sejauh ini dapat bermanfaat secara positif untuk masyarakat. Amin. Boleh diminum juga Bapak untuk Ya, terima kasih. Ya. Baik pemirsa, saya akhiri podcast ini. Semoga kedepannya COVID ini mampu segera berakhir ya. Jangan lupa terus pantau akun YouTube official Suara Jatim Pos. Sekian, terima kasih dan ada kesan ataupun terima kasih dari pihak-pihak tersebut. Silakan Bapak. Saya selaku Ketua Kadin Kota Batu dan Ketua Pemuda Pancasila. Saya Andi Faisal Hasan, Kepala Desa Junrejo. Saya Suryo Widodo selaku pemerhati wisata dan penasihat Kadin Kota Batu. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur, kepada seluruh yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan Batu Bangkit Bersama. Mengucapkan terima kasih atas call center ini. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah mensupport karena ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat kami. Dan kepada masyarakat kami tetap patuhi protokol kesehatan, jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan supaya COVID ini segera bisa pergi dari kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada teman-teman DPR, kepada teman-teman pengusaha, kepada teman-teman petinggi-petinggi, kepala desa yang ikut serta di dalam terselenggaranya ini. Terkhusus kepada teman-teman dari TNI Polri juga terlibat. Tetap semangat, tetap sehat. Kami ucapkan terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Terima kasih.